Setelah berbicara dengan Harvey York, dan Parker segera meninggalkan tempat itu. Clarion Parker segera meminta Harvey York untuk mengikutinya karena permintaan ayahnya. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 7010-7014. Chapter 7010. Harvey York tersenyum dan berkata, "Beberapa hal hanya masalah pemahaman, apakah aku memerlukan seseorang untuk memberitahu kepadaku? Atau membuat tebakan tidak berdasar?" Mendengar Harvey York tidak menyangkal atau mengakui tuduhannya, ekspresi wajah dan Parker menjadi lebih aneh. Dengan sikap yang tulus, dia berkata, "Tidak peduli apa, aku bisa mengatakan padamu sekarang di sini. Aku, dan Parker, tidak memiliki niat jahat terhadapmu. Tentu saja, saat di Walsing kita masih memiliki sedikit kesalahpahaman dan juga saat di Forbidden Wasteland. Hanya saja mereka yang menjebakmu telah dihukum. Aku pikir orang besar sepertimu, adalah orang yang toleran dan pemaaf. Kamu pasti akan memberi mereka kesempatan untuk bertobat bukan? Tentu saja, jika Pangeran York masih berpikir bahwa aku masih harus bertanggung jawab atas semua hal ini, aku pikir juga begitu. Tidak masalah. Atas nama semua orang, aku akan menyampaikan permintaan maaf mereka kepadamu. Maafkan aku." Ekspresi dan Parker penuh dengan ketulusan, seolah dia sangat menghormati Harvey York. Namun pada kenyataannya, hanya mendengarkan dia berbicara dengan cara yang aneh. Mengubah nama Harvey York, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia tidak hanya menganggap serius Harvey York. Tetapi apa yang dilakukan bawahannya bukanlah sebagai masalah serius. Harvey York juga mengulurkan tangan dan menepuk bahu dan Parker saat ini, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Muda Parker, aku tidak berpikir ada keluhan atau perselisihan antara kita. Demi wajah Clarion Parker, aku akan berjanji untuk melepaskan semuanya. Aku hanya berharap mulai hari ini, kita akan kembali ke jalan masing-masing dan tidak saling mengganggu, bagaimana?" Mendengar ini, Clarion Parker di belakangnya hampir memuntahkan darah tua. Apa maksud Harvey York ini? Dia tidak ingin menyinggungku. Dia baru saja mengenakan topi sebesar itu padaku. Orang-orang yang berdiri di belakang dan Parker memandang Clarion Parker dengan dingin. Menjalankan jalan masing-masing, bukankah kedengarannya bagus? Ekspresi dan Parker masih tidak banyak berubah. Kamu tidak hanya menyelamatkan wajah Clarion Parker, tetapi kamu juga mengungkap masalah kasino kepada orang banyak. Kamu juga membuat para pelaku di bawah tekanan yang luar biasa. Kamu bahkan orang yang ditakdirkan untuk Putri Grand City. Dan untukmu, kami hanya memiliki rasa terima kasih dan tidak ada emosi lain. Bagaimana kami bisa menyinggung orang besar sepertimu? Jangan khawatir, mulai hari ini, tidak, harus dikatakan bahwa mulai dari ini saat. Parkerville dari tingkatan atas sampai ke tingkat bawah, dan semua lingkaran di sekitarku tidak akan pernah mengganggumu perwakilan York. Jika ada yang mengganggumu, aku akan menyelesaikannya secara langsung. Hal-hal ini adalah tanggung jawabku, dan Parker. Apa yang harus dilakukan, kamu tidak boleh merasa bersalah, dan kamu tidak perlu memiliki emosi lain. Berbicara tentang ini, dan Parker tertawa dengan keras. Dan pada saat yang sama, dia dibawakan 2 gelas anggur merah. Dia menawarkan anggur merah itu kepada Harvey dengan senyum bahagia. Harvey York tidak mengambil anggur merah, tetapi meliriknya dengan setengah tersenyum. Dan Parker sendiri tidak mempedulikannya, setelah meminumnya sendiri, dia tersenyum dan melanjutkan. Clarion Parker yang terhormat, kamu harus mengingat kebaikan yang ditunjukkan oleh perwakilan York kepadamu. Setidaknya kamu harus membalas kebaikannya kan? Chapter 7011. Misalnya, bagaimana kamu bisa mengirimiku pesan seperti itu setelah perwakilan York menyelamatkanmu? Sekarang setelah semuanya menjadi berlebihan, itu akan menjadi masalah bahkan jika aku ingin berbicara atas namamu. Dan Parker menunjukkan ekspresi kecewa, seolah-olah dia benar-benar berharap Clarion Parker akan membalas kebaikannya. Sudut mata Clarion Parker berkedut saat ini. Tuan Muda Parker, bukan itu masalahnya, faktanya adalah. Pada titik ini, dia tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Dia ingin mengatakan bahwa informasi itu dikirim oleh Harvey York. Tapi masalahnya, adakan seseorang yang akan mempercayainya. Bahkan jika Harvey York tidak punya otak, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mengirim pesan seperti itu bukan? Clarion Parker masih berharap bahwa Dan Parker dapat melihat bahwa ini adalah konspirasi Harvey York. Tapi saat ini, Clarion Parker mengerti segalanya. Tidak masalah jika adegan di depannya ini adalah konspirasi atau bukan, itu sama sekali tidak penting lagi. Yang penting adalah ketika masalah ini sudah berkembang sampai ke titik ini, dan Dan Parker telah menyerah pada dirinya. Baiklah. Tidak perlu dijelaskan lagi. Minumlah anggur ini dan minta maaf kepada perwakilan York. Dan Parker dengan santai menyerahkan segelas anggur merah lagi kepada Clarion Parker. Mulai sekarang, kamu akan bersama perwakilan York, dan kamu harus belajar dengan giat dengannya. Apakah kamu mengerti? Harvey York tersenyum diam-diam.
Clarion Parker terlihat sangat aneh saat ini, tetapi pada akhirnya dia meminum anggur merah dalam sekali teguk. Kalian berdua pasti punya banyak hal yang harus dilakukan. Orang-orang dari Departemen Keamanan pasti akan membuat catatan untukmu. Melihat Clarion Parker baik-baik saja, aku sebagai kakak tertua, bisa merasa tenang. Jadi, aku akan pergi dulu. Perwakilan York, aku akan mentraktirmu teh saat kamu memiliki waktu bebas. Setelah mengatakan ini, Dan Parker tersenyum tipis, lalu berbalik dan pergi bersama semua orang. Segera setelah itu, orang-orang dari Departemen Keamanan muncul. Kali ini yang memimpin tim adalah orang asing yang belum pernah dilihat Harvey York sebelumnya. Namun, dia sangat sopan dan meminta Harvey York dan Clarion Parker untuk bekerja sama membuat rekaman. Di saat yang sama, saat Harvey York dan Clarion Parker pergi ke Departemen Keamanan. Di jalan di kota Grand City, di dalam gerbong, Neve Foster memandangi Dan Parker dan berkata setelah ragu-ragu sejenak. Tuan Muda Parker, aku percaya Clarion Parker sama denganku. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah punya ide lain, dan tidak mungkin mendukung orang luar. Jangan terlalu banyak berpikir. Orang-orang kami di Grand City selalu berada di bawah komandomu. Dan Parker, dia berkata dengan ringan. Jangan khawatir, aku tidak terlalu memikirkannya. Kamu pikir aku tidak dapat menebak bahwa Harvey York yang sudah mengirim pesan teks dan membuat kota ini dalam badai? Lagi pula, betapapun bodohnya Clarion Parker, tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Benar kan? Aku hanya melakukannya hanya untuk membuatnya berpikir bahwa dia punya rencana. Meskipun Clarion Parker bukan saudara kandungku, dia lebih baik daripada saudara kandungku sendiri. Harvey York ingin memanfaatkan situasi ini untuk membuat celah di antara kami. Itulah yang dia rencanakan. Tapi aku khawatir tidak ada yang tahu apa yang sedang dia pikirkan di dalam hatinya. Setelah mendengar kata-katanya, Neve Foster menghela nafas lega, dan kemudian dia berkata dengan serius. Tapi, jika itu masalahnya, mengapa kamu pergi ke sana secara terbuka hari ini? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengingat rencana Dan Parker memang agak impulsif untuk melakukannya. Chapter 7012. Dan Parker menyipitkan matanya keluar jendela, dan berkata dengan acuh tak acuh. Ada 3 tujuan. Pertama-tama, aku ingin bertemu dengan Harvey York yang legendaris. Bagaimana aku bisa tetap tenang jika aku tidak melihatnya sendiri dan melihat monster macam apa dia? Bagaimana pengikutkan akan tetap tenang? Terutama saat orang luar seperti dia sudah membuat keributan di Grand City, dan datang untuk merebut tempatku yang seharusnya kumiliki. Neve Foster menggertakkan giginya dan berkata, Harvey York, bajing itu, benar-benar sangat menjijikan. Hanya saja ketika dia mengatakan ini, ekspresinya sedikit merasa bersalah, tidak peduli bagaimana melihatnya. Dan Parker sepertinya tidak melihatnya, dan melanjutkan. Kedua, aku ingin menekan Clarion Parker. Aku harus memberitahunya bahwa semua ini ada di bawah kendaliku. Neve Foster mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketiga, aku ingin memberitahu semua orang di Grand City bahwa semuanya ada di bawah kendaliku. Itu tidak berarti bahwa dengan adanya perwakilan York, dia dapat keluar dan melompat sesukanya. Grand City masih merupakan kota perbatasan dalam jangkauan otoritas Dan Parker. Dan Harvey York, dia sama sekali tidak bisa masuk ke dalam wilayahku. Mendengar kalimat terakhir, Neve Foster terus mengangguk. Benar, Tuan Muda Parker, kamu benar. Harvey York sampai itu, tidak memenuhi syarat untuk kita perhatikan, apalagi menjadi musuh kita. Aku pikir, kita tidak perlu terus berkonfrontasi dengan Harvey York. Itu juga akan membuat orang berpikir bahwa kita takut. Singkatnya, mengabaikannya adalah cara terbaik. Hanya sia-sia, bisakah dia benar-benar membuat masalah di Grand City? Neve Foster berbicara dengan sangat cepat, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia merasa dia berada di sisi berlawanan. Dan Parker menyipitkan matanya sedikit, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Neve Foster menggigit bibir merahnya yang halus, dan berkata dengan suara rendah. Tuan Muda Parker, aku sangat memikirkanmu, aku. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi dia hanya segera menunduk. Dan Parker tidak marah atau berbicara, tetapi hanya menghela nafas dan melihat keluar jendela. Dia tiba-tiba menemukan bahwa lingkarannya tampaknya sedikit mengendur. Mungkin karena dia terlalu malas akhir-akhir ini. Memikirkan hal ini, mata Dan Parker menjadi sangat dalam, dia mengeluarkan telepon, dan perlahan menekannya. Pada saat yang sama, Harvey York hendak masuk ke kendaraan off-road yang dikemudikan oleh Alexei Murray dan pergi. Tapi sebelum pintu mobil ditutup, Clarion Parker bergegas mendekat dengan sedikit malu. Matanya kesal seperti menantu kecil yang dianiaya, dan setelah menatap Harvey York sejenak, dia berkata dengan suara yang dalam. Ayahku mencarimu. Dia ingin bertemu denganmu. Harvey York sedikit mengernyit. Apakah aku mengenal ayahmu? Apa yang akan dia lakukan? Clarion Parker terlihat aneh, dan setelah beberapa saat dia berkata dengan pelan. Ayahku sangat kuat di Grand City, dia tidak perlu alasan untuk mengundang orang.
Tapi hari ini dia secara khusus mengatakan bahwa dia mengundangmu untuk minum teh yang sangat enak bersamamu. Dia ingin melihat apakah itu sepadan dengan harganya. Chapter 7013. Harvey York tidak punya banyak pendapat jika seseorang mengundangnya untuk minum teh bersama. Bagaimanapun, sampai batas tertentu, ini mewakili ketulusan tuan kedua dari keluarga Parker. Setelah menatap Alexei Murray, tanpa membuang-buang Harvey York langsung masuk ke mobil Clarion Parker. Setengah jam kemudian, Harvey York kembali ke Grand City dan tiba di perbatasan tempat Parkerville berada. Ini adalah manor besar yang terletak di tepi Grand City. Ada hamparan hutan purba di manor, dan banyak hewan liar dapat dilihat di hutan. Tetapi ketika Harvey York dan Clarion Parker berjalan ke tempat ini bersama-sama, mereka melihat seorang lelaki tua berambut abu-abu dan mengenakan pakaian tradisional sedang memegang busur, dan menembak mangsa di kejauhan. Tak satu pun dari mangsa bisa melarikan diri di bawah panahnya. Harvey York bahkan melihat binatang buas seperti citah, serigala, dan harimau. Hanya dapat dikatakan bahwa keterampilan memanah master kedua keluarga Parker memang luar biasa, dan tidak ada bandingannya. Yang paling penting adalah Harvey York melihat bahwa master pertama keluarga Parker tidak lebih baik dari dia. Dia tidak menggunakan napas dalam, dia tidak menggunakan seni bela diri, tetapi mengandalkan kekuatan fisik biasa dari seorang pria parubaya untuk melakukan semua ini. Hanya dapat dikatakan bahwa itu sangat langka dan berharga. Melihat ekspresi Harvey York, Clarion Parker menggerakkan bibirnya dan berkata dengan tenang, "Binatang buas ini bukan asli Grand City. Aku menghabiskan banyak uang dan usaha untuk membawa mereka dari dunia luar. Aku memelihara binatang buas ini selama 10 bulan, memberi makan dan memulihkan keliaran mereka sebelum dilepaskan untuk diburu ayahku. Untuk ini, aku sudah menghabiskan banyak uang dan tenaga setiap hari. Aku bahkan tidak punya sedikit waktu untuk mengurus urusan Kasono. Jika aku punya lebih banyak waktu, seharusnya tidak seperti ini." Berbicara tentang ini, ekspresi wajah Clarion Parker muram, dia tidak tahu apakah itu jijik atau emosi. Lagi pula, dari sudut pandang tertentu, jika dia tidak terjebak dalam masalah ayahnya, masalah di kasino mungkin tidak akan terjadi. Bahkan, di lingkaran dan Parker, statusnya akan semakin tinggi. Mendengar nada emosi Clarion Parker, Harvey York tidak memiliki banyak ekspresi. Dia tersenyum dan duduk di sudut meja teh di tepi tempat berburu. Dia dengan santai membuka teh baru, dan menyeduhnya sendiri. Orang tua itu menyiapkan teh dari Gunung Phoenix, dan kemungkinan besar itu adalah teh yang legendaris. Jadi setelah beberapa teguk saja, Harvey York merasa segar kembali. Melihat tindakan Harvey York, mata Clarion Parker terus berkedut. Dia sendiri tidak berani bersikap sombong di depan ayahnya, dia hanya bisa mengatakan bahwa Harvey York benar-benar terlalu sombong. Wush! Pada saat ini, tuan kedua dari keluarga Parker, langsung menarik tali busur pada saat ini. Anak panah segera meraung ke arah Harvey York dan Clarion Parker. Mendengar hembusan angin yang mengerikan, ekspresi Clarion Parker berubah, dan dia berguling untuk menghindari anak panah. Hanya saja, saat dia menghindarinya, dia terlihat sangat malu dan berkecil hati. Di sisi lain, Harvey York tampak acuh tak acuh, dia bahkan tidak bergerak sedikit pun, tetapi terus meminum teh di tangannya. Wuss! Anak panah melewati telinga Harvey York dan mendarat di pilar di sampingnya. Serang kecil berjarak ribuan mil, tetapi tidak ada cara untuk menyentuh Harvey York. Hanya dapat dikatakan bahwa ketenangan Harvey York memang sangat luar biasa. Chapter 7014. Plok plok plok. Tepuk tangan terdengar, dan kemudian tuan kedua keluarga Parker, Otto Parker berjalan mendekat dengan tangan di belakang punggungnya. Dia menatap Harvey York dengan mata penuh kekaguman. Seperti yang diharapkan dari perwakilan aliansi bela diri negara H yang berhasil mengusir banyak musuh. Kamu tidak hanya pandai bertarung, tetapi kamu juga memiliki penguasaan emosi yang tidak lagi sebanding dengan generasi kedua di Grand City, yang menikmati hidup dengan sangat berlebihan. Jangankan Clarion Parker, bahkan Dan Parker yang dikenal sebagai harapan Grand City, tidak bisa dibandingkan denganmu. Clarion Parker, dia terus mengganggumu. Kamu sudah memberi kami wajah dengan membiarkannya tetap hidup. Otto Parker semakin terkesan saat dia berbicara. Dia awalnya ingin pamer di depan Harvey York. Namun Harvey York tidak menunjukkan keterkejutan dan tetap tenang. Kontrol emosi Harvey York bahkan tidak dimiliki Otto Parker saat dia masih muda. Memikirkan hal ini, Otto Parker lebih memuji Harvey York. Harvey York tidak terlalu bangga, tetapi tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas pujianmu. Tapi bolehkah aku tahu siapa namamu?" Otto Parker berkata dengan ringan. "Bukankah Clarion Parker sudah memberitahumu?" "Namaku Otto Parker." Harvey York mengangguk sedikit, melengkungkan tangannya, dan berkata, "Senang bertemu denganmu tetua Parker." Otto Parker tersenyum pada Harvey York, dan kemudian menatap Clarion Parker dengan jijik. Clarion Parker tampak sedih, dan berkata, "Ayah, aku adalah generasi master seni bela diri,
dan naluriku adalah mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku begitu memalukan? Harvey York sangat ketakutan olehmu, tetapi kamu masih berpikir dia adalah gunung yang kokoh tanpa mengubah warnanya. Tidakkah menurutmu kata-katamu terlalu berlebihan? Otto Parker hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Dasar bocah, kamu bukan hanya memalukan setiap hari. Yang paling penting adalah kamu masih belum memiliki pengetahuan diri sampai sekarang. Jika kamu memiliki kemampuan sendiri, bahkan jika aku mati, aku bisa memejamkan mata dengan tenang." Sambil berbicara, Otto Parker mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Harvey York dengan emosi. Ketika tangannya menyentuh bahu Harvey York, gelombang energi dalam seperti gelombang laut langsung mengalir ke tubuh Harvey York. Seolah itu akan menghancurkan segala sesuatu di tubuhnya dalam sekejap. Tapi ekspresi Harvey York tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum ringan, seolah-olah Otto Parker adalah seorang tetua dan dia harus menanggung tindakannya. Dan setelah mengambil beberapa tindakan, Otto Parker tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan saat melihat ekspresi Harvey York yang sangat tenang. Dia sangat kuat dan lahir dengan kekuatan ilahi. Belum lagi kultivasi seni bela dirinya, kekuatan fisiknya saja sudah melampaui imajinasi dunia. Namun, dia tidak menyangka bahwa menjadi penguji tidak ada artinya di depan Harvey York, semuanya omong kosong. Otto Parker sedikit kesal, dia lalu meningkatkan kekuatannya. Itu bukan lagi ujian, tetapi benar-benar ingin mengetahui siapa pemenangnya. Namun, ketika dia menggunakan 7 tingkat kekuatannya, Harvey York masih tidak mengubah wajahnya. Dia sempat melirik teko pasir ungu di depannya, dan berkata, "Tetua Parker, yang paling tabu untuk teh tunggal ini direndam dalam air panas untuk waktu yang lama. Jika terus seperti ini, aku harus mengganti minumannya. Tidak, satu helai tehku sangat mahal, dan hanya diproduksi beberapa kali setahun." Otto Parker segera melepaskannya dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Kemudian dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dan berkata sambil tersenyum, "Menarik, sangat menarik. Tidak heran Samuel Bauer sangat menginginkanmu menjadi tuan muda Longman.